Salam, puji nama Tuhan, kita bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebat kita, semua karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kita pujikan pujian kita pada ibadah kita. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Lagi katakan Engkau kudus.
Sekali lagi sama-sama katakan, Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, layak disembah, layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Mari sembah Tuhan. Haleluya, kita naikkan suku. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Tuhan Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami tak mampu membalas kebaikan-Mu. Kami tak mampu membalas kasih-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah pujian kami, setiap penyembahan kami boleh layak dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Salam. Ada sukacita. Haleluya. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Mari kita berdiri bersama dan kita pujikan dengan-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Segala
kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa kita, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, yang tak pernah berhenti menjagai dan melindungi kehidupan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Mari bersama katakan pujian ini. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Waktu seterusnya kami berikan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa Surgawi yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, karena pagi ini Engkau pertemukan kami kembali dalam persekutuan dengan Dikau, dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan puji-pujian yang telah kami persembahkan kepadamu. Kami bersyukur kami punya Engkau Allah yang setia, yang tidak berubah di dalam segala hal. Dan hari ini Tuhan, kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami. Kami mau belajar firman-Mu, mari Tuhan Engkau kuasai seluruh keberadaan kami, biar kami boleh fokus pada firman-Mu, beri hikmat kepada kami, urapi kami semua, supaya setiap taburan firman-Mu menjadi bagian hidup kami boleh mengerti dan kami boleh belajar melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk menerima firman Tuhan kita katakan, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di minggu yang pertama ini kembali Tuhan beri kesempatan buat kita untuk kita dapat bersekutu bersama, walaupun Bapak Ibu Saudara masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Oleh sebab itu mari kita pusatkan hati dan kepikiran kita di dalam firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara akan membaca bersama saya firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama saja. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah temukan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau dalam terjemahan yang lama dikatakan, perhatikanlah bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dalam Alkitab terjemahan sehari-hari atau kabar baik diterjemahkan seperti ini. Ingatlah bahwa pada zaman akhir akan datang banyak kesusahan. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara, kita sedang berada di masa-masa yang sulit dan sukar. Kita melihat berbagai macam peristiwa terjadi di atas muka bumi pada akhir-akhir ini, di mana bangsa bangkit melawan bangsa. Pertikaian terjadi di mana-mana. Bencana-bencana alam terjadi di mana-mana. Dan berbagai macam kesulitan sedang terjadi yang membuat manusia, terutama juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan, diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit dan sukar. Tentunya bagi kita sebagai tebusan darah Tuhan atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak heran dengan segala sesuatu yang terjadi. Karena seharusnya kita sudah mengetahui lewat firman Allah. Di dalam Alkitab dinyatakan bahwa pada hari-hari terakhir, di zaman akhir, akan ada banyak kesukaran. Manusia diperhadapkan dengan berbagai macam kesukaran di dalam hidup. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi, selalu ada cara, ada kunci dan rahasia yang Alkitab berikan kepada kita bagaimana kita menghadapi masa sukar. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menghadapi masa sukar. Yang pertama kita bisa melihat di dalam Alkitab,
kalau Bapak Ibu Saudara membuka di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-31, maka kita akan temukan di sana rahasia-rahasia yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita menghadapi kesukaran itu, supaya kita tidak tenggelam di dalam kesukaran, supaya kita tidak dibelenggu oleh kesukaran, dan kita tidak hidup di dalam penderitaan dan kesulitan. Yang pertama, di dalam ayat 15, Keluaran pasal 14, mengajarkan kepada kita berani menghadapi keadaan atau kenyataan hidup, kesukaran dan kesulitan. Berani menghadapi segala keadaan atau kenyataan kehidupan, yaitu kesulitan dan kesukaran. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika bangsa Israel disuruh Tuhan untuk menyeberang Laut Teberau, mereka berteriak kepada Tuhan, karena di depan mereka lautan luas, di belakang mereka ada tentara Firaun. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapa kamu berteriak kepadaku? Katakan kepada orang-orang Israel supaya mereka berangkat." Saudara bisa bayangkan, di depan mereka Laut Teberau, yang kita kenal dengan Laut Kolsom. Di belakang mereka tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Menghadapi situasi seperti ini, Tuhan berkata kepada mereka, berangkat. Perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah dan pergumulan. Apakah kita akan berhenti di tengah jalan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena di depan kita ada kesulitan yang besar bagaikan Laut Teberau yang mau tidak mau kita harus seberangi. Dan di belakang kita ada tentara Firaun yang menggambarkan berbagai macam masalah, tekanan, ancaman kehidupan yang membuat kita tidak berdaya. Masihkah kita terus mau berjalan mengiring Tuhan, datang bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, ataukah kita akan berhenti di tengah jalan? Firman Tuhan tidak mau kita sebagai tebusan darah Tuhan mempunyai sikap dan sifat yang seperti itu. Tapi mari kita memiliki keberanian iman. Kita mau hadapi itu dengan keberanian iman. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Bersama dengan Tuhan kita akan melihat sesuatu yang dahsyat Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa kita diajarkan oleh Tuhan untuk belajar berani menghadapi kenyataan hidup, berani menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran yang datang dalam hidup kita. Karena firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Kuasa Tuhan, roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar dari segala masalah, beban, dan pergumulan yang datang di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dan kuasa. Inilah yang perlu kita perhatikan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tatkala kita menghadapi berbagai macam kesukaran dan kesulitan hidup, jangan kita dibelenggu dengan ketakutan, kebingungan, dan kekhawatiran. Jangan kita mau dikalahkan dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Tapi mari milikilah keberanian iman di dalam menghadapi tantangan. Jangan kita melarikan diri, tapi kita menghadapi kenyataan hidup di dalam dunia ini. Karena memang di zaman akhir ini masa sukar akan terjadi. Orang percaya akan diperhadapkan dengan berbagai macam kesusahan. Seperti firman Tuhan katakan tadi, akan ada banyak kesusahan. Baik yang ditimbulkan oleh sesama kita manusia, baik yang datang dari luar,
baik yang datang dari kita sendiri. Mari kita memiliki keberanian iman di dalam menghadapi segala kesukaran ini. Dan jangan kita berhenti di tengah jalan, walaupun ada tantangan, apalagi mau menoleh ke belakang. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Maju terus di dalam Tuhan, sehingga kita boleh melihat kemenangan Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita sebagai tebusan darah Tuhan. Ini yang pertama, cara untuk kita menghadapi kesukaran. Dan yang kedua, di dalam ayat yang ke-16 berkata begini, dan engkau, Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Tuhan mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan ini untuk bersedia menghadapi segala kesukaran dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, dengan apa yang kita punya. Seperti Musa, secara manusia tidak mungkin, tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin air laut Ceberau itu akan terbelah hanya dengan tongkat. Tapi Tuhan berkata, angkat tongkatmu dan belahlah air laut itu, ulurkan tanganmu. Musa tidak berbantah-bantah dengan Tuhan, Tuhan tidak mungkin. Tuhan seharusnya punya alat-alat yang luar biasa. Tetapi ini hanya dengan tongkat yang Musa punya, dengan apa yang ada padanya, tapi dia mau melakukan seperti yang Tuhan katakan kepadanya. Dan kita bisa melihat mujizat Allah yang luar biasa terjadi. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita menghadapi tantangan dan kesukaran kehidupan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, iman yang kita miliki, iman yang kita terima dari Tuhan dengan segala sesuatu yang menyertai kehidupan kita. Allah di dalam kita, mari dengan Dia kita hadapi, kita jalani, kita terobos kesukaran yang datang di dalam kehidupan kita sebagai tebusan darah Tuhan. Jangan malah kita berhenti di tengah jalan, kemudian kita mengeluh, kita bersungut kepada Tuhan, kita menggerutu, Tuhan aku tidak punya apa-apa. Tidak mungkin Tuhan aku bisa atasi. Tidak mungkin Tuhan aku bisa terobos segala kesukaran yang datang. Tapi Tuhan berkata, apa yang ada padamu berjalan, terobos itu dengan iman yang kau miliki bersama dengan Tuhan yang tinggal dan diam di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di dalam Alkitab diceritakan tentang seorang janda yang sedang di dalam kesulitan karena punya utang yang banyak, dan dia mempunyai 2 orang anak perempuan, sedangkan suaminya sudah meninggal, ditinggalkan utang yang begitu banyak, dan dia dalam kesulitan. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 4 dan seterusnya. 2 Raja-Raja asalnya yang keempat ayat yang kedua. Dia datang kepada Nabi Elisa menceritakan masalah dan kesukarannya. Tapi kemudian Nabi Elisa berkata kepadanya, beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah. Kata Nabi Elisa kepada perempuan itu. Dan perempuan itu berkata, aku enggak punya apa-apa selain
minyak yang berada dalam buli-buli yang kecil. Tetapi Nabi Elisa berkata kepadanya, dengan minyak yang ada dalam buli-buli yang kecil itu, kau kumpulkan buli-buli yang lain dan tuangkan ke dalamnya. Setelah semuanya penuh, jual dan bayar utangmu. Dan semuanya boleh beres dan dia bisa luput daripada ancaman karena utang itu. Dia bisa menerobos kesukaran dengan apa yang ada padanya. Dia berani untuk melakukan sesuatu dengan tindakan iman sehingga semuanya boleh bisa selesai. Bukan hanya janda ini, tetapi juga dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 11 sampai 16 di sana menceritakan tentang janda Sarfat yang dalam kesulitan, dalam kesukaran, dia hanya mempunyai tepung segenggam dan minyak sedikit, kata firman Tuhan. Tetapi di dalam keadaan yang seperti itu, dia kedatangan tamu yang minta makan. Beri aku makan. Memang sempat wanita ini berkata, aku enggak punya apa-apa, kami sedang cari kayu bakar, lalu kami akan membuat roti, kemudian kami makan, dan hanya sampai di situ. Matilah karena kelaparan, kesulitan, masa paceklik selama 3,5 tahun terjadi di Israel. Tetapi Nabi Elisa terus berkata, berikan kepadaku, beri aku makan. Dan akhirnya janda ini melakukan seperti apa yang Elia minta. Dan Tuhan pelihara sampai musim kelaparan, masa sukar itu lalu, baru tepung dan minyak itu habis. Dia belajar bertindak dengan iman, dengan apa yang ada padanya. Tuhan menolong dan memberkati perempuan itu ketika dia berada di dalam kesukaran. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai tebusan darah Tuhan yang hidup pada zaman ini? Zaman ini tidak akan semakin baik. Makin hari, makin lama, makin sulit dan sukar. Kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini, di antara bangsa-bangsa baru-baru ini, kita melihat bagaimana di benua Amerika, di California, terjadi sesuatu yang luar biasa. Di Vietnam, kemarin hari, banjirnya luar biasa. Di Cilacap, Kebumen, dan lain sebagainya. Sedang terjadi masa-masa yang sulit dan sukar. Dan ini berdampak pada kehidupan ekonomi yang membuat banyak orang menjerit. Tapi Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk belajar berpada dengan apa yang ada pada kita. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kita tetap menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Percaya bahwa Tuhan tidak akan membuat kita hidup meminta-minta sedekah. Kalau Dia pelihara burung-burung di udara, Dia menghiasi bunga-bunga bakung di padang. Allah yang sama juga menolong dan akan pelihara kehidupan saya dan saudara. Asal kita tidak undur dan jauh dari Tuhan. Kita tidak terus mengeluh bersungut. Tapi mari kita mau lakukan sesuatu di dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 26, cerita tentang Ishak ketika kelaparan terjadi di negeri di mana Ishak tinggal. Dia berniat akan tinggalkan tempat itu karena dia pikir kalau dia tidak keluar dari negeri itu, dia akan mati kelaparan. Karyawannya juga akan susah, ternaknya akan mati. Tapi Tuhan berkata, jangan kau pergi. Menaburlah di tempat itu, di tengah kesulitan dan kesukaran. Dan Ishak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dengan segala sesuatu yang dia miliki, yang dia mampu lakukan, dia lakukan. Dan Tuhan sudah buka jalan.
dan akhirnya dia diberkati Tuhan cara luar biasa. Walaupun ada banyak tantangan yang datang dalam hidupnya, sumur-sumur yang digali ditutup oleh masyarakat yang ada. Mungkin keadaan kita juga seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu, ada orang yang tidak senang dengan kita, coba menghalangi, merintangi, dan membuat kita tidak berdaya. Tapi Tuhan mau kita tidak berhenti, kita tetap berjalan, lakukan sesuatu yang Tuhan mau dari hidup kita. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang perkasa. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita, seperti janda di Sarfat, seperti janda yang punya utang banyak. Tuhan menolong dan pelihara mereka. Ini yang kedua. Rahasia yang ketiga yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau hidup di dalam ketaatan. Tetap hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan dan kesukaran. Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam ayat 26 dalam Keluaran pasal 14 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air balik meliputi orang Mesir, meliputi mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Perhatikan, di dalam tekanan yang luar biasa, di dalam kesulitan dan kesukaran, Musa dia tetap taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ulurkan tanganmu ke atas laut itu, maka berbaliklah air itu. Air yang tadinya terbelah, laut yang tadinya terbelah, di mana orang Israel bisa berjalan menyeberang laut Teberau. Kemudian ada tentara Firaun dan kereta perangnya menyusul, berada di tengah laut di tempat yang kering. Di dalam kondisi yang seperti ini Tuhan berkata, Musa, angkat tanganmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, maka berbaliklah kembali akan air itu dan binasalah semua tentara Firaun dan kereta perangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Musa dan bangsa Israel. Mereka dapat menerobos kesukaran hidup karena mereka belajar mau taat kepada Tuhan, belajar taat kepada firman-Nya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika kita di dalam kesukaran, ketika kita sedang dalam kesulitan, ketika kita sedang dalam penderitaan, ketika kita sedang mengalami tekanan hidup, masihkah kita mau belajar taat kepada Tuhan, mau melakukan firman-Nya, melakukan perintah-perintah Tuhan, apa yang Tuhan suruh kita lakukan? Ataukah kita akan mengeluh dan memberontak, Tuhan, masa aku lagi dalam keadaan seperti ini? Masa Tuhan aku sedang mengalami ini dan itu dan lain sebagainya? Masa Tuhan tidak tahu kok masih disuruh taat dan melakukan firman Tuhan? Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang besar, Bapa kita, mari apapun yang Dia katakan, apapun yang Dia perintahkan, mari kita lakukan itu dengan iman. Saya yakin dan percaya kalau kita mau melakukan bagian kita yang Tuhan suruh, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti Tuhan nyatakan kepada Musa dan bangsa Israel, karena mereka mau belajar taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolong mereka dan menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun, dari masalah dan kesukaran, dari tekanan dan ancaman pada saat itu. Tuhan mau saya dan saudara tetap memiliki ketaatan kepada Tuhan, walaupun di dalam kesukaran, dalam kesulitan, dan di dalam berbagai macam masalah dan pergumulan. Yang terakhir, ayat yang ke-31 berkata demikian,
Atau saya baca dari ayat yang ke-30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Bapak Ibu Saudara, kunci dan rahasia yang terakhir dalam kita menghadapi kesukaran, percaya bahwa Tuhan hadir dalam kesukaran dan kesulitan hidup kita. Percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kesukaran dan kesulitan hidup kita. Bukankah pemazmur berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saya yakin dan percaya selama kita hidup takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kita belajar taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa yang dahsyat dalam hidup kita, seperti yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau dari hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita di dalam kesulitan, percaya bahwa kita tidak sendiri. Tuhan bersama kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat firman Tuhan dalam Kejadian 21 ayat yang ke-14 sampai 19. Ketika Abram mengusir Hagar, hanya diberi bekal air dalam kendi dan beberapa potong roti. Hagar pergi bersama anaknya, tapi di tengah jalan dia merasa tidak mampu, tidak sanggup, tidak dapat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Karena bekal habis, panas terik, perjalanan masih jauh. Sehingga Hagar meletakkan anaknya agak jauh darinya. Dan kemudian dia mulai menangis. Sedih, susah. Anaknya pun menangis. Tapi Tuhan berkata, Hagar, apa yang kau sedang susahkan? Kenapa menangis? Dan tentu Hagar menceritakan. Tapi Tuhan lebih tahu. Kemudian Tuhan berkata kepada Hagar, angkat mukamu, buka matamu, lihat di situ ada air. Dan kemudian Hagar bangkit. Dia melihat ada air. Dia mengambil air itu dan memberi anaknya minum. Dan mereka melakukan perjalanan. Itu berarti ketika tidak ada seorang pun yang tahu keadaan kita, kita berada dalam kesukaran yang besar, ada sepasang mata yang memperhatikan kita. Itulah Allah yang setia, yang kita puja dan kita sembah, dan kepadanya kita berbuat bakti dan beribadah. Dia hadir di tengah penderitaan dan kesukaran hidup kita. Oleh sebab itu, mari tatkala kita menghadapi kesukaran, kita berani menghadapi kenyataan kehidupan ini. Terus berjalan dan jangan kita berhenti di tengah jalan. Kita hadapi itu bersama Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan, dengan apa yang ada pada kita. Dan yang ketiga, tetap kita belajar hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Biar firman Tuhan ini menjadi bagian hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus
Yesus setia. Haleluya. Dengan iman nyanyikan pujian ini. Percaya bahwa Dia adalah sahabat yang terbaik dalam hidup kita. Dia setia. Dia mengerti segala kesukaran, penderitaan dan kesulitan dalam hidupmu. Dia selalu ada bersamamu. Dia menolong saudara. Sebab itu mari kita tetap setia. Kita terus berjalan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan kita berhenti di tengah jalan, tapi mari kita terobos segala kesulitan dan kesukaran hidup bersama Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Katakan pada dirimu, Dia adalah sahabat kita. Amin. Oh haleluya. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Oh walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Katakan walau badai mengamuk. Oh walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Oh, berikan tepuk tangan bagi Dia, Allah kita yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Engkau sahabat yang setia. Tidak ada sahabat yang sama dengan Engkau. Engkau Allah yang setia. Engkau tidak berubah. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau peduli dengan hidup kami. Tatkala kami berada dalam kesesakan, berada dalam kesulitan dan kesukaran, Engkau hadir bersama kami umat-Mu, karena kami percaya kepadamu. Engkau menolong sidang jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin sedang berada dalam berbagai macam masalah dan pergumulan. Teguhkan iman percaya mereka, dan Tuhan jamah mereka. Mereka boleh mengalami kemenangan, pemulihan yang dari Tuhan. Mereka beroleh kekuatan baru dan sukacita yang dari Tuhan. Jadikan firman-Mu Tuhan sebagai pedoman hidup kami, cermin bagi kami dalam kami menjalani hidup. Ketika kami berada dalam berbagai macam kesukaran, supaya kami senantiasa boleh memuliakan Engkau, dan kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami kelak nanti. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, Engkau memberkati roti dan anggur yang menggambarkan tubuh dan darah-Mu yang telah dikorbankan untuk kami, supaya apabila kami makan dan minum, kami beroleh persekutuan yang erat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk menerima perjamuan kudus. Katakan bersama, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, siapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah persiapkan lebih dulu, dan saya akan memandu Bapak Ibu Saudara bersama dengan saudara yang lain untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian, ku yakin korban Kristus di kayu salib yang telah mengubah kehidupanku dengan ajaib.
tertuju kepada Tuhan, kita pandang Dia dengan iman. Kita percaya bahwa Dia peduli dengan hidup kita. Kami datang kepadamu Tuhan dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami makan dan minum, mari Tuhan ampuni kami, layakkan kami semua. Sucikan roti dan anggur ini, bubuh berkat dan kuasa-Mu di dalamnya, supaya apabila kami makan dan minum, yang mulai lemah imannya dikuatkan kembali, dibaharui kembali. Mereka yang mulai bimbang dan ragu, diteguhkan kembali iman percayanya. Mereka yang sedang susah oleh karena berbagai macam hal terjadi, mereka menerima penghiburan yang daripada Engkau. Mereka yang sedang lemah tubuhnya karena sakit penyakit yang mengganggu, yang membelenggu mereka, oleh imannya kepadamu mereka terima kesembuhan, mereka terima mujizat, mereka terima pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami mau makan minum perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengar pembacaan firman Tuhan dan kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, mari kita makan dalam nama Yesus. Oh haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Dengar firman Tuhan. Dan kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Katakan, Tuhan Engkau baik. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Dan hati yang terbuka penuh dengan ucapan syukur, nyanyikan pujian ini. Oh haleluya. Amin. Amin. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah berdiri bersama-sama katakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami beroleh kemenangan di dalam Engkau. Kami telah makan minum perjamuan kudus, memberikan kekuatan baru bagi kami, kesegaran dalam iman kami, dan kami makin sungguh-sungguh mengasihi Engkau, dan kami mau tetap setia kepadamu walaupun berada dalam kesulitan dan kesukaran hidup. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang ada dan yang telah bersekutu dengan Dikau.
Berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dan kalau umat-Mu akan membawa persembahan mereka dengan segala kerinduan hati mereka, mari Tuhan sucikan dalam bentuk apapun. Tuhan akan membalas, memberkati mereka sesuai dengan janji di dalam firman-Mu, sehingga Engkau dipuji dan dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha mata pencarian dan pelayananmu. Tuhan memberkati pendidikan, cita-cita dan masa depan anak cucumu. Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Sebab itu terimalah berkat dan anugerah serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi pada minggu yang akan datang di dalam siaran yang sama. Tuhan memberkati.